Iya, haleluya, haleluya. Selamat pagi, shalom bagi kita semua, baik yang secara onsite maupun secara online. Saya percaya pagi ini, pagi yang luar biasa, dan ada Tuhan yang menyertai kita. Mengawalinya bersama dengan Tuhan adalah kesempatan yang besar kita melihat Tuhan yang menyertai sepanjang hari ini. Ada anugerah Tuhan, ada berkat Tuhan yang menyertai kita. Mari saudaraku hampiri Tuhan. Mari datang kepada Tuhan, masuk dalam hadirat-Nya, mengucap syukur atas kebaikan, kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Saat ini kami datang Tuhan, pagi-pagi hari kami datang membawa hidup kami, hati kami dan seluruh hidup kami ke dalam mezbah-Mu. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau berkata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu dan Roh Kudus-Mu hadir Tuhan, menuntun kami hari demi hari. Saat ku memuji-Mu, Allah yang bertahta di atas puji-pujian penyembahan umat-Mu Israel Tuhan, mengingat hati kami, mengangkat hidup kami ke mezbah-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja, mendatangkan kebaikan dan kebajikan dalam hidup kami Tuhan. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku,
saat kami menyembah. Pujian pengagungan mengalir dalam hidup kami Tuhan, dan Kau bertata. Amin. Ku angkat hatiku dan ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, saat ku datang menyembah-Mu. Roh Kudus-Mu bekerja atas hidup kami, menuntun langkah kami, segala sesuatu yang tersembunyi Kau bukakan bagiku, buat jalan bagiku, untuk menerobos segala kemustahilan. Kaulah penolongku, Kaulah kekuatanku, hanya Kau yang kami rindu, tiada yang lain. Oh Tuhanku, Kau kekuatanku, ku sandarkan masa depanku hanya kepadamu Tuhan, pemilik hidupku. Ku tahu rencana-Mu yang terindah bagiku, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, hidupku di dalam-Mu untuk selama-lamanya. Sebab Kau Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, pencipta kehidupan, pelukis cakrawala, yang berdaulat penuh atas hidupku. Oh Tuhan, sebab dengan apa dapat ku balas segala kebaikan-Mu, selain memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, lewat nyanyian baru hati kami rindu
ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Kami menyembah Tuhan saat ku sembah. Hati kami rindu memuji-Mu Tuhan. Rasakan kehadirat-Mu pagi hari ini Tuhan, membawa kesegaran baru bagi kami. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, Kau hadir Tuhan. Kami rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, dan ku pandang kekudusan-Mu. Hanya Kau yang layak. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Dan saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja di atas segala raja, nama-Mu besar, termulia, Engkau layak Tuhan. Kau bertahta di surga yang mulia Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Engkau Raja, nama-Mu besar, termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran-Mu Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan
disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja di atas segala raja, namamu besar termulia. Engkau layak Tuhan, dipuji disembah oleh segala suku bangsa. Untuk selama-lamanya. Raja atas segala raja, dengan segenap hati Tuhan datang tersungkur di kakimu. Kasih Tuhan kau hadir. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, kejayaan Tuhan, keajaiban-Mu Tuhan. Bumi dan surga kami menyanyi memuji nama-Mu Tuhan, sebab Kau mulia. Dan kami sorakan Hosana, Hosana. Hosana, amin, amin. Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja di atas segala raja, namamu besar termulia. Haleluya. Dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja di atas segala raja, dengan segenap hati Tuhan kami serukan layak, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja di atas segala raja, namamu besar Tuhan, tiada seperti Engkau. Sekali lagi Tuhan, dengan segenap hati kami serukan, layak dipuji. Kami kagum dan hormat akan cinta-Mu, akan anugerah-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kasih-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur punya Engkau Tuhan, sebab nama-Mu besar. Yes Lord, sebab nama-Mu besar, nama-Mu besar termulia. Amin. Sebab nama-Mu besar termulia. Ralabataka ralabataka shikiralabataka ralamaya ralamaya su. Sebab nama-Mu besar,
sebab nama-Mu mulia. Kaulah yang terbaik bagi hidup kami. Hati kami rindu mencari wajah-Mu, dan pagi hari ini ku berseru lewat nyanyian baru, mencari hadirat-Mu yang memberi kekuatan. Dan kami percaya Tuhan akan ada pertolongan hari demi hari dalam hidup kami, sebab Kaulah gembalaku yang menuntun langkahku menuju rencana-Mu. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kasih-Mu. Ku kagumi cara-Mu untuk mencintaiku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Amin. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku, tak terbatas. Kuasa-Mu Tuhan mampu memulihkan hidupku, dan cara-Mu mencintaiku Tuhan sungguh ajaib. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Engkau yang kami andalkan Tuhan, Engkau yang kami agungkan di seumur hidup kami. Engkau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Sungguh kami bangga punya Yesus. Sungguh kami bangga punya Yesus Tuhan,
yang berkuasa, yang dapat diandalkan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa yang baik, terima kasih buat pagi yang luar biasa ini. Kami boleh menikmati kasih-Mu, kami boleh menikmati hadirat-Mu. Oh, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami sungguh bersyukur atas kebaikan-Mu. Kami sungguh bersyukur atas kemurahan anugerah-Mu melimpah dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini waktunya juga bagi kami untuk merenungkan firman-Mu. Mari Roh Kudus urapi hamba-Mu ini. Penuhilah dengan hikmat, dengan pengurapan. Berikan firman-Mu menjadi rema dalam setiap kami. Roh Kudus ambil alih waktu ini, setiap pendengar dimanapun berada. Baik kami yang ada di dalam ruangan ini Tuhan, Tuhan urapi kami. Kami siapkan hati pikiran kami untuk mendengar firman-Mu. Hati pikiran kami tertuju pada firman-Mu. Firman ini menjadi rema dan kami tangkap terjadi dalam hidup kami. Tuhan berbicara bagi setiap kami. Berbicara bagi setiap kami. Ini hamba-Mu, urapilah. Semuanya berasal dari Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Demi nama Yesus Tuhan kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Baik juga yang mengikuti secara online. Ikuti dengan sungguh-sungguh. Doa saya kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, kita akan renungkan satu kebenaran firman Tuhan dengan judul pembaharuan hati. Ya, pembaharuan hati. Kenapa hati itu perlu dibaharui dari hari ke hari? Karena Alkitab bilang hati itu pusat, dasar segala sesuatu dalam hidup kita. Dari hati itulah terpancar kehidupan. Dari hati itulah dimulai segala sesuatu apa yang kita pikirkan, dimulai dari hati. Apa yang hendak kita lakukan, dimulai dari hati. Apa yang hendak kita katakan sekalipun, itu dimulai dari hati. Ada perbendaharaan hati yang harus kita baharui dari hari ke hari. Itulah sebabnya saya rindu kita semua belajar bersama-sama untuk renungkan firman Tuhan tentang pembaharuan hati. Karena ketika hati kita dibaharui saudaraku, maka disitulah kita akan melihat Tuhan itu bekerja dengan leluasa dalam hidup kita. Amin. Tuhan akan mengambil alih seluruh hidup kita. Sehingga kita akan melihat hari-hari kita akan disertai Tuhan. Kenapa saudaraku? Karena hati kita sudah terpaut, hati kita sudah dipenuhi, hati kita sudah dikuasai oleh Tuhan. Karena itu saudaraku, hati yang dikuasai oleh Tuhan, maka perkataannya pun perkataan yang diberkati. Kemudian perbuatannya juga perbuatan yang diberkati. Dan hidupnya senantiasa diberkati Tuhan. Amin saudaraku. Pembaharuan hati itu penting sekali. Kita baca sebagai landasan firman Tuhannya. Saya ambil dari 1 Petrus pasal yang ketiga. Ayat 15 sampai 17. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepala tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang menfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Ayat 17, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah,
daripada menderita karena berbuat jahat. Ya, nah saudaraku, ini luar biasa nih. Saya pelajari saudaraku dari ayat ini kita akan belajar bagaimana firman Tuhan itu mengajarkan kepada kita agar kita ini memiliki pembaharuan hati dari hari ke hari. Ya, kalau hati seseorang rusak maka biasanya saudaraku ya perbuatannya pun rusak, perkataannya pun jadi rusak, pikirannya pun jadi rusak. Kalau hatinya kotor, maka biasanya perkataannya pun jadi kotor, pikirannya juga jadi kotor, ya kan? Perbuatannya juga. Kalau hatinya sedang terluka, maka biasanya kata-katanya itu kata-kata yang menyakitkan, saudaraku, melukai. Ya kan? Karena hatinya terluka. Ya, kalau hatinya pahit, akar pahit, maka perkataannya pahit tuh. Kemudian pikirannya juga begitu. Ya, nah itulah sebabnya pembaharuan hati itu menjadi kunci bagi kita. Supaya engkau dan saya dalam Kristus Yesus selalu berkemenangan, dan berkemenangan. Amin saudaraku. Nah kita akan belajar saudaraku seperti apa tanda seorang Kristen yang hatinya diperbaharui. Kita akan belajar saudaraku seperti apa saja tanda hati seseorang yang sudah dibaharui di dalam Kristus. Kita akan belajar. Nah di ayat 15 dikatakan, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Maka yang pertama saya garis bawahi saudaraku, tanda hati seseorang yang sudah dibaharui adalah menguduskan Kristus dalam hatinya sebagai apa? Sebagai Tuhan. Ternyata saudaraku ada orang yang ternyata dia sudah orang Kristen dia, tetapi tidak menjadikan Kristus Tuhan itu, Yesus itu sebagai Tuhan di dalam hatinya. Saya ulangi ya, ada orang Kristen nih, tetapi Yesus itu dia percaya Yesus, tetapi dia tidak menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan di dalam hatinya. Apa artinya Pak Pendeta? Kira-kira gitu ya. Artinya saudaraku ketika kita sebagai orang percaya yang hatinya dibaharui, tanda pertama adalah menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan dalam hatinya. Artinya Tuhan itu bertahta penuh di dalam hatinya. Tuhan itu menjadi raja, Tuhan itu mengendalikan, menguasai hatinya secara penuh. Saudaraku, itu artinya Yesus itu sebagai yang utama, yang bertahta di dalam hatinya. Kenapa? Hati itu tadi saya gambarkan sebagai pusat kehidupan. Jadi kalau kita jadikan Kristus, kita kuduskan Kristus di dalam hati kita sebagai Tuhan. Yang artinya bahwa Yesus itu kita jadikan sebagai Tuhan yang bertahta, yang memerintah, yang berkuasa di dalam hati kita. Maka saudaraku, karena Kristus yang sudah menguasai, bertata dalam hati kita, maka hati kita ini sepenuhnya dikendalikan Tuhan. Saya katakan tadi bahwa ketika hati kita sudah dikuduskan, kita jaga, kita pelihara Kristus di dalam hati kita sebagai Tuhan, maka hati kita pun akan dibaharui, lalu kemudian perkataan, pikiran, perilaku pun akan sepenuhnya dipimpin oleh Tuhan. Kenapa? Karena ada Tuhan yang berkuasa, yang bertata sepenuhnya dalam hati kita. Kenapa dikatakan tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan? Dia sudah orang Kristen tetapi hatinya dipenuhi oleh keinginan daging. Bahkan yang lebih parah lagi saudaraku, dia sudah orang Kristen tapi masih ada berhala di dalam hidupnya.
Dia masih pergi ke dukun lah, minta pesugihan lah, minta perlindungan lah, minta kekayaan lah. Itu berarti di dalam hatinya ada berhala. Ada berhala yang bertahta di dalam hatinya. Ada ilah lain yang memenuhi hatinya. Sehingga saudaraku itu merusak hidupnya. Maka perlu bagi kita untuk menguduskan Kristus. Kita jaga bahwa Kristus itu harus kita jadikan satu-satunya Tuhan yang bertahta di dalam hati kita. Katakan amin. Jangan ada yang lain. Kalau orang bilang jangan ada dusta di antara kita. Jadi saudaraku dikasih oleh Tuhan, kuduskan Kristus dalam hati kita. Jangan sampai ada berhala di dalam hati kita tuh. Jadikan Kristus itu sebagai pusat. Dia yang bertahta di dalam hati kita. Jadikan Yesus itu sebagai Tuhan. Tuhan itu saudaraku kalau diartikan dalam bahasa Yunani, Kyrios, Tuhan atau penguasa mutlak. Itu artinya Tuhan itu saudaraku. Maka Yesus Kristus Tuhan. Itu artinya Yesus Kristus itu sebagai penguasa mutlak dalam seluruh hidup kita. Maka ketika dikatakan kuduskanlah Kristus di dalam hatimu, kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan, itu berarti di dalam hati kita ini hanya ada Kristus Tuhan, penguasa mutlak seluruh hidup kita. Amin. Karena hati itu pusat. Maka saya katakan di awal tadi saudaraku, kuncinya adalah hati. Hati yang dibaharui, maka hidupmu pun menjadi baru. Pikiranmu pun menjadi baru. Perbuatanmu pun menjadi baru. Berkat-berkatnya pun selalu baru dalam hidupmu. Amin. Bayangkan kalau Tuhan itu memberikan kita berkatnya selalu baru. Bangun tidur ada berkat yang baru. Bangun tidur berkat yang baru. Wah, hidup kita penuh dengan sukacita. Amin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, maka yang pertama, jadikan Kristus itu sebagai Tuhan, penguasa mutlak yang bertahta di dalam hati kita. Maka itu akan menjadikan kita memiliki hati yang baru setiap hari. Saudaraku, itu penting bagi kita. Karena hati itu pusat segalanya. Jadikan Kristus, kuduskan Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Yang kedua, saudaraku, saya pelajari tanda hidup orang yang hatinya baru di dalam Kristus Tuhan adalah, saya pelajari di ayat 17 juga dikatakan, tetapi haruslah dengan lemah lembut kita menjaga hati kita, hati yang lemah lembut. Yang kedua, saya catat bahwa tanda hati seseorang dibaharui adalah hatinya lemah lembut. Lemah lembut ini jangan disalahpahami menjadi lemah gemulai, bukan saudaraku. Tetapi kata lemah lembut itu dalam bahasa Yunaninya disebut prautes. Prautes itu artinya sama seperti kuda liar. Kuda liar nih yang masih liar sekali saudaraku. Tetapi tiba-tiba kuda ini yang liar ini bisa dijinakkan. Lalu kuda ini pun menjadi penurut, menjadi taat kepada tuannya, disuruh menari-menari. Pernah lihat kuda menari? Bisa loh. Disuruh kudanya menari-menari dia. Disuruh kudanya jingkrak-jingkrak dia. Disuruh kudanya lari-lari dia. Sampai disuruh kudanya melakukan segala sesuatu, mau dia. Padahal awalnya dia sangat liar saudaraku. Maka orang Kristen yang sudah betul-betul hatinya dibaharui, maka dia memiliki hati yang lemah lembut. Tidak keras dia. Maka hati yang keras itu sangat dibenci oleh Tuhan. Tuhan tidak suka hati yang keras. Karena hati yang keras, dia tidak akan mudah untuk taat saudaraku.
Wah, sukanya berontak lah. Itu kenapa? Hatinya keras. Berontak dia. Melawan, memberontak, protes. Kemudian apa lagi saudaraku? Karena hatinya keras. Maka tanda hati seseorang yang dibaharui, saya pelajari dari ayat ini, hatinya lemah lembut. Orang yang hatinya lemah lembut, seperti saya katakan tadi, dia taat. Seperti kuda liar tadi, sangat taat dia. Apapun yang disuruh tuannya taat dia. Padahal dulu liar dia. Tapi karena sudah bisa dijinakkan, ditaklukkan, dia menjadi taat. Saudaraku, jadikan Kristus menjadi pusat dalam hati kita. Maka hati kita pun menjadi lemah lembut. Kalau hati kita sudah dilembutkan oleh Kristus Tuhan, maka kita menjadi orang Kristen yang taat. Amin. Jadilah orang yang taat. Orang taat itu hebat saudaraku. Jadilah orang yang taat. Lemah lembut, mudah dinasehati, mudah ditegur, rendah hati karena hatinya lemah lembut. Orang yang hatinya lemah lembut seperti ini saudaraku, dia pasti memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia akan bertumbuh di dalam Kristus Tuhan karena hatinya taat. Ketaatannya itu akan mendatangkan satu anugerah berkat yang luar biasa dalam hidupnya. Dibutuhkan orang Kristen yang dewasa akhir-akhir ini. Dibutuhkan orang percaya yang dewasa yang punya hati yang lemah lembut. Di dalamnya ada ketaatan, ketundukan, dan kerendahan hati. Itulah tanda yang kedua, orang yang hatinya dibaharui. Yang ketiga saya mencatat tanda hati seseorang yang dibaharui dari ayat yang ke-15. Dikatakan juga dengan hormat. Jadi yang pertama lemah lembut, yang kedua hormat saudaraku. Saya menyebutnya yang ketiga tanda hati seseorang yang sudah dibaharui adalah saling menghormati. Ada rasa hormat. Hormat itu ada dua. Yang pertama, yang utama hormat kepada Allah. Hormat kepada Allah ditunjukkan melalui bahwa dia takut akan Tuhan. Apa tandanya kita hormat kepada Allah? Takut akan Tuhan. Orang yang hatinya dibaharui saudaraku, dia takut akan Tuhan dia. Dia jaga hatinya, dia tetap hormat sama Tuhan, dia tetap jaga hidupnya. Dia takut akan Tuhan. Jadi saudaraku dikasih oleh Tuhan, ini penting bagi kita. Bahwa menghormati Tuhan, takut akan Tuhan, itu menjadi kunci sebagai tanda yang ketiga, hati kita sudah dibaharui. Jadi sebaliknya saudaraku, hati yang tidak takut akan Tuhan, itu berarti hatinya tidak sepenuhnya untuk Tuhan. Tetapi hati yang hormat, hati yang takut akan Tuhan, itu adalah hati, tanda hati yang dibaharui. Ketika kita takut akan Tuhan, hormat kepada Tuhan, maka pasti kita saudaraku dimampukan oleh Tuhan menghormati satu dengan yang lain, mengasihi satu dengan yang lain. Maka saudaraku, hati yang dibaharui, dia punya roh takut akan Tuhan. Dan dia akan menghormati Tuhan. Yang kedua, dia akan menghormati sesamanya. Kenapa saudaraku dia bisa berani menghormati sesamanya? Karena memang hatinya sudah dibaharui. Dia tidak mudah akar pahit. Dia tidak menanamkan kebencian. Kenapa? Karena hatinya takut akan Tuhan. Karena hatinya sudah dibaharui. Itu menjadi penting bagi kita. Dan itu memampukan kita untuk bisa mengasihi dan menghormati orang lain. Maka dimulai dari hati yang takut akan Tuhan. Hati yang hormat sama Tuhan. Maka kita pun akan dimampukan untuk menghormati satu dengan yang lain. Yang keempat saudaraku, saya
saya pelajari tanda hati seseorang yang dibaharui ada di dalam ayat yang ke-16, yaitu hati nurani yang murni. Saudaraku, kemurnian hati ditunjukkan melalui bagaimana kita bisa menunjukkan melalui perbuatan kita. Ketika tadi langkah yang pertama adalah kita menguduskan Kristus itu, menjadikan Tuhan di dalam hati kita. Dia yang bertata, dia yang memerintah, dia yang mengambil alih, penguasa mutlak dalam hati kita. Dengan demikian saudaraku, hati kita pun akan dimurnikan. Dimurnikan dari hari ke hari, dimurnikan. Hati yang murni ini saudaraku ditunjukkan melalui apa yang kita pikirkan, apa yang timbul dalam hati, itu yang kita lakukan. Itu tanda hatinya murni. Hati yang licik, itu sebaliknya saudaraku. Dia tidak sesuai apa yang dilakukan dan apa yang di hatinya. Nah itu licik namanya. Itulah sebabnya di depan baik tapi di belakang nanti saudaraku menusuk dia. Itu bukan hati nurani yang murni. Hati nurani yang murni itu apa yang dalam hati sesuai dengan apa yang dikatakan dan apa yang diucapkan dan dilakukan saudaraku. Itu hati nurani yang murni. Ditunjukkan melalui apa berarti? Melalui perbuatan. Tidak ada manipulasi bagi hati yang sudah dibaharui. Ini yang mau saya katakan. Ketika hati kita dibaharui dalam Kristus, maka tidak ada yang namanya manipulasi, tidak ada namanya kemunafikan, tidak ada namanya perbuatan-perbuatan yang keji. Tetapi hidupnya selaras, hati yang dibaharui, maka otomatis saudaraku pikirannya dibaharui, maka perkataannya pun, perbuatannya pun dibaharui. Itu tanda orang yang hatinya dibaharui. Maka yang keempat adalah, hati yang dibaharui, tanda yang keempat adalah memiliki hati nurani yang murni. Hati nurani itu saudaraku bekerja, ditanamkan Kristus dalam hati kita untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang salah. Mana yang buruk, mana yang benar. Ketika hati nurani kita murni, maka jelas hati nurani itu menjadi kompas dalam hati kita tuh. Tahu menjadi kompas, menunjukkan arah. Oh ini benar, ini salah, ini jalan yang tepat. Maka ketika kita memiliki hati nurani yang murni, maka hati nurani yang murni itu akan menuntun kita kepada segala kebenaran. Karena hati nuraninya murni. Ini luar biasa saudaraku. Jadi mengapa seseorang akhirnya langkahnya salah? Karena hati nuraninya tidak murni. Kalau hati nuraninya murni, maka hati nurani itu menjadi kompas baginya. Hati nurani itu akan menuntun dia kepada kebenaran. Ketika dia hendak mau menyimpang, hati nurani yang murni itu akan mengingatkan, hei anakku jangan, itu salah. Itu fungsi hati nurani yang murni, dia menjadi kompas dalam hidup kita. Nah saudaraku, yang kelima saya pelajari saudaraku dari ayat ini, bahwa tanda hati seseorang yang dibaharui yang kelima adalah hidup yang saleh. Hidup yang saleh ini adalah kita akan menunjukkan sikap hidup, bagaimana cara hidup kita sehari-hari, bagaimana percakapan kita, sikap kita, tindakan kita setiap hari. Yang keenam, yang terakhir saudaraku, tanda hati seseorang yang dibaharui adalah rela berkorban. Artinya melakukan kebaikan dan kebaikan. Rela menderita saudaraku demi kebaikan. Nah, hati yang dibaharui harus kita jaga. Kalau kita baca di dalam ayat ini saudaraku, kenapa kita harus menjaga hati? Ya ada 6 tanda tadi hati yang dibaharui. Kenapa saudaraku? Karena Alkitab bilang, karena segala sesuatu pada waktunya,
kita akan memberi pertanggungjawaban kepada Tuhan. Maka Tuhan itu bilang begini, Tuhan itu tidak melihat perawakan, tapi Tuhan melihat apa? Kata Alkitab, hati. Hati yang murni, kita bisa pertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Bahwa kita kedapatan punya hati yang dibaharui, hati yang murni. Saudaraku, segala sesuatu kelak ketika Tuhan datang, segala sesuatu yang kita lakukan di bumi ini, kelak kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Bagaimana caranya kita bisa mempertanggungjawabkan kehidupan kita di bumi? Kita pelajari hari ini. Milikilah hati yang dibaharui. Yang pertama dikatakan tadi, kuduskan Kristus dalam hatimu. Jadikan Kristus sebagai Tuhan yang berkuasa penuh dalam hidup kita. Yang kedua, miliki hati yang lemah lembut. Yang ketiga, saling menghormati. Yang keempat, hati nurani yang murni sebagai kompas dalam hidup kita. Yang kelima, hidup yang saleh. Dan yang keenam, rela berkorban. Maka hari ini, pagi ini kita belajar, saudaraku, milikilah pembaharuan hati. Pembaharuan hati dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hati kita. Maka mintalah setiap hari, biar kiranya Roh Kudus yang mengerjakan, membaharui seluruh hidup kita. Amin, saudaraku. Nah, saat ini saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita doa. Supaya Tuhan memurnikan hati kita, membaharui hati kita. Sebab hati itu adalah pusat segalanya. Hati menjadi kunci. Engkau berkenan kepada Tuhan atau tidak. Hati menjadi kunci. Supaya engkau dapat menerima segala yang baik. Dan hidupmu diberkati oleh Tuhan. Amin, saudaraku, kita doa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Hari yang luar biasa. Hari penuh berkat. Hari penuh mujizat. Kami percaya Tuhan, seluruh kami yang hadir pada saat ini. Hati kami dibaharui di dalam Kristus Yesus Tuhan. Roh Kudus baharui setiap hati, jamah setiap hati, pulihkan setiap hati. Hati kami baru di dalam Kristus Yesus Tuhan. Setiap hati yang terluka disembuhkan, dipulihkan, bahkan diberkati dengan hati yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Setiap firman yang kami dengarkan terjadi dalam hidup kami. Mulai hari ini hati kami dibaharui di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami akan melihat pertolongan berkat Tuhan dicurahkan bagi kami. Mujizat demi mujizat terjadi atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami menaikkan permohonan doa-doa kami di hadapan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Felicia yang sedang sakit autoimun, supaya dia disembuhkan secara total dalam nama Yesus. Oleh bilur Yesus, Felicia disembuhkan dari sakit autoimun. Oleh bilur Yesus, jadilah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat kesembuhan terjadi atas hidupmu. Kami juga berdoa Tuhan untuk rumah tangga dari Rina Tuhan, keluarga adiknya, supaya senantiasa diberkati Tuhan dalam pekerjaan, sehat, dan keuangannya juga diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, keluarga rumah tangga dari Rina, dalam nama Yesus diberkati oleh Tuhan keluarganya. Seisi rumahnya diberkati Tuhan, pekerjaannya diberkati, kesehatan, keuangannya diberkati oleh Tuhan. Pulihkan keluarga ini Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Gita Lestari dalam persoalan masalah hutang piutang. Dalam nama Yesus Tuhan tolong. Hutang bank dalam nama Yesus lunas. Hutang toko dalam nama Yesus diberkati, lunas dalam nama Yesus. Kami percaya diberkati Gita Lestari agar dia bisa melunasi hutang-hutangnya. Diberkati pekerjaan dan keluarganya dalam nama Yesus Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa untuk Christian Setiadi Tuhan, dalam nama Yesus, membutuhkan pekerjaan supaya dia senantiasa dilindungi, diberkati oleh Tuhan. Pekerjaannya lancar, Tuhan berkati pekerjaannya. Christian Setiadi diberkati oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Sehat senantiasa, pekerjaannya semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kasih dan anugerah-Mu, berkat-Mu tercurah bagi kami. Kemudian kami juga menaikkan doa Tuhan untuk Alena yang sedang berdoa untuk
keturunan, untuk momongan anaknya Tuhan. Dalam nama Yesus diberkati buah kandungannya Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan beri keturunan, Tuhan beri anak. Dalam nama Yesus Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mengaruniakan anak kepada Alena. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Naomi Inggriani Tuhan, yang sedang berdoa untuk penjualan rumah. Dalam nama Yesus kami percaya Tuhan, rumahnya terjual segera dengan harga yang terbaik. Tuhan kirimkan Tuhan para pembeli-pembeli yang semangat, bahkan juga pembeli-pembeli yang betul-betul yang terbaik yang Tuhan kirimkan Tuhan, sehingga rumah dari Ibu Naomi Inggriani segera terjual dengan harga terbaik. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala kasih dan anugerah-Mu, buat berkat-Mu hari ini. Hari yang penuh mujizat, hari yang Tuhan jadikan bagi kami. Kami melangkah hari ini bersama dengan Tuhan, dan kami akan melihat pertolongan, perlindungan, berkat Tuhan, kemenangan, keberhasilan Tuhan curahkan bagi setiap kami. Sepanjang hari ini, hari menjadi berkat bagi kami. Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami kembalikan segala pujian, hormat dan kemuliaan bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa Tuhan, dan mesbah doa pagi pada saat ini kami akhiri. Dan kami percaya berkat Tuhan tercurah bagi kami. Amin. Diberkati kami dalam usaha pekerjaan kami. Amin. Diberkati keluarga kami. Diberkati keuangan kami. Diberkati kesehatan kami. Diberkati pekerjaan kami. Diberkati semua hidup kami Tuhan. Karena anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.